Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari Kitab Wahyu. Pagi ini kita akan mulai belajar dari pasal 5. Yaitu, di tangan kanan Bapa Surgawi, ada sebuah gulungan kitab. Siapakah gerangan yang layak membuka gulungan kitab itu? Pada waktu itu, Tangan kanan Bapa Surgawi memegang sebuah gulungan kitab. bagian dalam dan luar gulungan kitab itu tertulis tulisan. Saat tulisan ini ditulis, saat itu ada seorang malaikat yang kuat berseru dengan suara nyaring memberitahuku. Siapa yang layak membuka gulungan kitab? Dan layak membuka segelnya? Gulungan kitab ini sangat penting. Ini berkaitan dengan Tuhan. Isi rencana bagi masa depan seluruh umat manusia. Karena pada saat itu di surga dan di bumi, di bawah bumi, tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab ini, yang dapat membaca gulungan kitab itu. Oleh karena itu Rasul Yohanes menangis dengan sedih. Tetapi salah satu dari 24 tua-tua itu berkata kepada Yohanes, "Jangan menangis." Lihatlah, singa dari suku Yehuda, Tunas Dord, Telemenang. Sehingga dapat membuka gulungan kitab itu. Membuka ketujuh segel gulungan kitab itu. Yaitu Tuhan Kristus yang telah disalibkan. Untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Telemenang. Dan apa isi yang disampaikan kitab ini? Tuhan akan mengasihi orang-orang yang ditebus oleh penyaliban Tuhan Yesus Kristus, serta orang-orang yang ditebus oleh Anak Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Demikianlah di dalam gulungan kitab itu menceritakan orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu orang-orang yang ditebus oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, serta orang-orang yang ditebus oleh Anak Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah menang, maka Tuhan layak membuka gulungan kitab. Tepat pada saat ini, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup, serta di tengah-tengah 24 tua-tua, ada seekor anak domba berdiri. Anak domba ini Seperti telah disembelih. Di kepala anak domba itu ada 7 tanduk dan 7 mata. Ketujuh mata ini adalah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anak domba itu maju, mengambil gulungan kitab dari tangan kanan Allah yang duduk di atas tahta. Pada saat ini Tuhan Yesus kita mengambil gulungan kitab dari tangan Allah. Gulungan kitab lama Bapa menceritakan isi zaman kita ini, yaitu menceritakan bagaimana Allah mengasihi Israel. Marka. Bagi orang Israel. Bagi Israel rohani dan keturunan Israel, Tuhan Yesus yang mati disalib. Karena telah menang, Dia memegang gulungan kitab itu. Apakah 7 tanduk di atas kepala Tuhan Yesus Kristus itu? 7 tanduk di kepala Tuhan Kristus berarti kuasa, yaitu kuasa raja. Kuasa untuk menaklukkan segala bangsa dan suku disebut 7 tanduk. 7 mata adalah Roh Kudus Allah. 7 mata mengacu pada arti kehidupan kekal, yaitu Tuhan Kristus memiliki penghakiman. Kuasa untuk menaklukkan segala bangsa dan suku. Dan juga memberi manusia kehidupan kekal. Tepat pada saat ini, Tuhan kita menerima gulungan kitab. 4 makhluk hidup dan 24 tua-tua. 4 makhluk hidup adalah 4 malaikat kerup yang perkasa. Dan ada 24 tua-tua. 24 tua-tua adalah 24 putra Israel. 24 putra pemimpin Israel itu bersujud di hadapan Kristus. 24 tua-tua. Mereka memegang kekapi dan kawan emas yang penuh dengan kemenyan. Kemenyan ini adalah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan sebuah lagu baru. Katanya, "Engkau layak mengambil gulungan kitab. Layak membuka segel-segel gulungan kitab itu. Karena engkau telah disembelih dengan darah MU sendiri dari setiap suku, setiap bahasa dan kaum, setiap bangsa dan negara, telah membeli orang-orang bagi Allah. Engkau membuat mereka menjadi kerajaan dan imam. Mereka akan memerintah sebagai raja. Memerintah di atas bumi, yaitu Tuhan Kristus layak membuka gulungan kitab. Juga karena layak mengambil gulungan kitab, yaitu Dia pernah disembelih. Menebus orang-orang yang surgawi. Isi gulungan kitab ini menceritakan kasih karunia Allah kepada Israel. Terutama kasih karunia kepada anak-anak Israel yang surgawi. Oleh karena itu, Tuhan Kristus layak membuka gulungan kitab ini. Dan Tuhan, agar mereka memperoleh jabatan imam yang sempurna, telah menyerahkan nyawanya. Oleh karena itu, ke-24 tua-tua memuji Tuhan Kristus. Layak untuk membuka gulungan kitab itu. Maka 4 makhluk hidup, di tengah tahta, di sekeliling 24 tua-tua, serta banyak sekali malaikat. Jumlah malaikat itu berlaksa-laksa. Mereka semua berkata anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekuatan, hikmat yang berlimpah, kekuatan, hormat,
kemuliaan dan puji-pujian. Pada saat ini ada juga, di surga, di bumi, di bawah bumi, segala yang ada di laut. Semua ciptaan berkata, Puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Allah yang duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba sampai selama-lamanya. Keempat makhluk hidup berkata amin. Dan ke-24 tua-tua tersungkur menyembah Tuhan Kristus, karena penyalibannya. Semua yang memiliki kuasa, kekuatan, dan pemerintahan. Semuanya tersungkur di hadapan Tuhan. Di antara para malaikat. Yang sangat mulia adalah 4 malaikat kerup yang perkasa. Sujud menyembah di hadapan Tuhan. Di antara para tua-tua yang memerintah seluruh umat manusia. Ke-24 tua-tua juga tersungkur di hadapan Tuhan. Ini karena Tuhan Yesus. Telah menebus dosa-dosa mereka dengan darah yang mahal. Bahkan ke-24 tua-tua mendapatkan status tua-tua. Semuanya karena Tuhan. Oleh karena itu, di surga dan di bumi, semua yang berkuasa, yang memiliki kekuatan besar, pemerintah dan penguasa, semuanya tersungkur menyembah di hadapan Tuhan Kristus. Karena mereka semua memperoleh kelimpahan berkat penyaliban Tuhan Kristus. Memperoleh kasih karunia. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.